Ya, saya izin untuk merekam. Teman-teman semua, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tema yang akan kita bahas hari ini yaitu akhlak. Kawan-kawan bisa lihat di slide yang saya bagikan, di halaman judul, di situ sudah saya tuliskan. Dan kalau kita kaitkan dengan tagline tempat teman-teman semua kuliah, yaitu di UMPR, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, tema akhlak ini sejalan dengan tagline yang kedua, ya. Kalau di situ teman-teman bisa lihat juga unggul dan berkarakter. Nah, karakter ini juga bisa dikaitkan dengan bahasan mengenai akhlak, ya. Nah, tentu karakter yang dimaksud di sini adalah karakter yang positif atau yang baik, sehingga akhlak yang dimaksud di sini pun juga adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang baik. Karena nanti kalau kita lihat dari jenis akhlak itu sendiri, maka ada terbagi dua. Nanti kita akan melihat ya di slide yang akan saya jelaskan. Baik, kita mulai dulu. Yang pertama, dari awal adalah pengertian. Nah, kawan-kawan bisa lihat di situ, akhlak secara bahasa itu berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, itu secara bahasa. Jadi kadang-kadang ada yang menyebut akhlak itu perangai, ada juga yang menyebut akhlak itu tingkah laku, dan ada juga yang menyebut akhlak itu adalah tabiat. Selanjutnya, secara istilah, akhlak itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya, ini masih secara bahasa ya. Jadi akhlak itu memang diambil dari bahasa Arab. Akhlak itu kalau dalam bahasa Arab dia dalam bentuk jamak, ya, dalam bentuk jamak, atau istilah kita itu adalah plural, ya. Nah, sementara bentuk mufradnya kalau dalam bahasa Arab itu disebut mufrad. Kalau di kita istilahnya singular, bentuk yang tunggal. Nah, bentuk tunggalnya itu berasal dari kata hulukun, ya, hulukun. Kemudian kalau jamaknya adalah akhlak. Berikutnya, ada 3 pakar yang dikenal selama ini dalam bidang akhlak, yaitu yang pertama ada Ibnu Mistawai, ada Imam Al-Ghazali, dan Ahmad Yani, menyatakan bahwa akhlak itu perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Nah, jadi ini memang kalau dari pengertiannya cenderungnya itu menitik beratkan akhlak itu pada perbuatan yang baik, pada perilaku yang baik. Ya. Nah, sekalipun tadi sudah saya singgung di awal bahwa ada juga yang disebut sebagai akhlak tercela, ya, atau akhlak mazmumah. Nah, tapi di sini pasti punya argumentasi atau alasan kenapa ketika menerjemahkan akhlak itu lebih dekat dengan perilaku yang positif atau perilaku yang baik. Sebagaimana yang kita lihat di pointer keempat ini, ya, ada 3 pakar atau ahli yang memang dikenal selama ini punya banyak karya-karya yang berbicara juga tentang akhlak, yaitu Ibnu Mistawai, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin, mengatakan akhlak itu perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi sifatnya spontanitas, tidak ada sesuatu yang lama diproses dalam pikiran atau dalam benaknya, nah, tapi itu memang muncul secara spontan, secara cepat. Nah, maka ketika ada orang yang
melakukan perbuatan, ya, atau di sini disebutkan perangainya tergambar seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Misalnya dia perangainya itu gampang atau mudah menolong. Nah, berarti bisa dikatakan oh dia memiliki akhlak yang baik, yaitu dalam hal ini suka menolong. Nah, karena tadi ya dia tidak melalui proses berpikir yang panjang, begitu. Oke, kita lanjut. Akhlak juga dia bisa disebut sebagai ilmu akhlak. Nah, ketika dia sebagai studi yang sistematik tentang tabiat dari pengertian nilai baik atau nilai buruk, atau seharusnya benar, atau seharusnya salah, dan sebagainya, tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu. Selanjutnya dapat juga disebut sebagai filsafat moral. Nah, jadi ini ya, ini yang terkait dengan pengembangannya, ya. Jadi ada juga yang kemudian mengembangkan sehingga disebutlah sebagai ilmu akhlak. Nah, kenapa disebut demikian? Atau ilmu akhlak itu dalam hal ini apa sih? Nah, jadi di situ teman-teman bisa melihat di slide yang saya bagikan bahwa ilmu akhlak itu studi yang sistematik tentang tabiat, ya, pengertian nilai buruk, nilai baik, seharusnya benar, seharusnya salah, dan semacamnya. Ya, yang kemudian dia dapat diterapkan terhadap sesuatu. Oke, kita lanjut. Ada 4 hal yang harus ada apabila seseorang itu ingin dikatakan berakhlak. Nah, ini ya. Yang pertama, perbuatan yang baik atau buruk. Nah, ini sudah masuk ke dalam apa yang saya ungkap di awal tadi, bahwa akhlak itu bisa dimaknai atau bisa dikenali berupa atau dalam bentuk akhlak yang baik, bisa juga akhlak yang buruk. Nah, jadi dikatakan berakhlak, jadi dalam hal ini, pada slide ini dikatakan berakhlak itu jika yang pertama, itu perbuatan yang dilakukan seseorang, apakah baik, yang kedua, ataukah buruk. Berikutnya, kemampuan melakukan perbuatan. Nah, jadi tidak hanya sekedar dalam niat, ya, tetapi memang ada kemampuan untuk melakukan sebuah perbuatan. Sehingga kalau hanya sebatas niat, ya, atau baru dalam alam berpikir, itu belum bisa dikategorisasi sebagai sebuah perbuatan atau dalam hal ini akhlak. Ya, jadi misalnya ada orang yang berpikir, oke, nanti saya mau sedekah, tapi berpikir saja, nah itu belum masuk dalam kategori berakhlak. Ya. Lalu yang berikutnya, kesadaran akan perbuatan itu. Nah, jadi ini berarti terkait juga dengan kondisi saat melakukan suatu perbuatan. Sehingga orang yang dalam kondisi tidak sadar, sekalipun dia berbuat, dalam Islam itu kan tidak dikenai hukum. Orang yang misalnya dia tertidur, ya, kemudian dia melakukan sesuatu. Nah, ketika dia dalam kondisi tertidur itu dan melakukan sesuatu, maka tidak dapat dikategorisasi sebagai orang yang melakukan sebuah perbuatan. Sekalipun memang faktanya dia melakukan perbuatan. Anggaplah misalnya ada orang tidur yang apa misalnya, yang membunuh misalnya gitu ya. Nah, anggaplah begitu. Ada orang yang tertidur, tapi dia mencuri misalnya. Nah, itu tidak bisa dikategorisasi sebagai orang yang mencuri karena dia dalam kondisi tidak sadar. Lalu berikutnya misalnya orang gila, ya, itu kan saya kira kawan-kawan juga sudah tahu itu, ya, kalau orang gila itu tidak bisa dikenai hukuman gitu ya.
sekalipun dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Ada banyak kan contoh, misalnya ada pernah video yang saya lihat, ya, ada orang yang ya sedang duduk-duduk di ruang tunggu, tapi memang ruang tunggu rumah sakit jiwa gitu ya. Ada tiba-tiba ada orang, salah satu pasiennya yang ya main-main di sekitar situ kah, atau mungkin memang dia secara sengaja keluar atau bagaimana kah gitu ya. Nah, tiba-tiba saja orang yang tadi duduk di ruang tunggu ditampar sama dia. Ya, yang duduk itu hanya pasrah saja, ya, karena ya dia sadar bahwa ini yang mukul saya ini orang gila gitu ya. Mau marah-marah juga ya nggak akan eh, diterima juga sama orang orang gila itu kan. Maksudnya nggak akan ngefek. Nah, jadi begitu. Eh, tapi ada satu hal yang contoh yang sebetulnya ini mengganggu suasana ketertiban kita ya, apalagi ini sangat erat kaitannya dengan isu yang apa namanya, yang terkesan hanya pada umat Islam saja, ya. Jadi mungkin kawan-kawan beberapa kali melihat ada berita, ya, ada imam masjid yang dianiaya, ada ulama yang bahkan dibunuh, ada imam masjid yang ditikam dan semacamnya. Nanti paling-paling yang keluar itu di berita adalah pelakunya orang gila, pelakunya orang gila. Nah, ini kenapa saya katakan tadi isu yang cukup mengganggu, karena ada kesan tidak ditelusuri secara lebih mendalam, ya kan? Jadi pertanyaannya, kenapa sih yang disasar itu rata-rata imam, ya, atau ulama? Kenapa tidak acak, tidak random tuh? Dan kemudian perilakunya juga nggak main-main, ya. Ada yang sampai menganiaya, bahkan ada yang sampai membunuh, ya kan? Bahkan almarhum siapa namanya, Syekh Ali Jaber kalau nggak salah itu ya, nah, itu kan pernah juga diserang, itu pernah ditikam tangannya, lengannya. Nah, lalu tiba-tiba keluarlah berita orang gila. Nah, ini orang gila beneran atau orang yang sengaja dibuat gila atau seperti apa? Nah, ini ya. Jadi ya memang sangat mengganggu ya hal-hal seperti ini, karena kok kesannya tidak bisa kita terima gitu ya, tidak bisa diterima oleh akal sehat. Oke, kita skip yang itu. Nah, jadi kita kembali ke tema kita. Lalu yang keempat adalah kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Nah, jadi ini saya kira tadi sudah include ya dalam penjelasan poin ketiga tadi. Oke, sekarang kita lanjut kawan-kawan. Nah, berbicara tentang akhlak, ya, maka dalam agama Islam itu kita bisa mengetahui bahwa ada juga yang disebut sebagai sumber akhlak. Nah, di sini disebutkan bahwa akhlak itu bersumber pada agama. Nah, dalam hal ini agama Islam itu memiliki pedoman atau sumber ajaran dari dua hal. Yang pertama Al-Quran, lalu yang kedua adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun akhlak itu sendiri itu sejatinya sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam salah satu hadis Nabi kan, salah satu istri beliau yaitu ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh salah satu sahabat, ya. Jadi Aisyah ditanya, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Nah, kata Aisyah yang juga merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, karena hulukuhu Al-Quran, ya, adalah akhlak atau perangai dari Nabi itu adalah Al-Quran. Nah, jadi luar biasa. Penjelasan tentang akhlak ada juga dalam Al-Quran. Kemudian akhlak dari hadis-hadis Nabi itu juga bisa kita temukan. Dan
selain itu memang hadis Nabi kan kawan-kawan saya kira sudah tahu ya, ada 3 jenis itu, ada dalam bentuk fi'liyah, ada dalam bentuk perbuatan, ada bentuk qauliyah, bentuk qaul atau ucapan, lalu yang ketiga takririyah ya. Nah, yang beliau tidak tidak mengiyakan tapi juga tidak menolak. Nah, itu bentuk takrir ya. Nah, jadi kalau mau melihat contoh akhlak yang sesuai dengan ajaran agama Islam ya, maka lihatlah perangai Nabi ya. Bagaimana Nabi misalnya ketika berperan sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga. Lalu bagaimana Nabi ketika berperan sebagai seorang ayah, bagaimana Nabi ketika berperan sebagai seorang pemimpin, bagaimana Nabi ketika berperan sebagai seorang sahabat. Nah, itu kan semua nanti kita akan lihat tuh ya. Jadi dimensi akhlak itu kan ada macam-macam juga, ada akhlak pribadi, ada akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, akhlak beragama. Nah, itu semua Rasulullah sudah memberikan contoh di seluruh jenis tadi itu. Ya, jadi ketika dalam konteks akhlak bernegara, ya Nabi sudah mencontohkan ketika beliau sebagai pemimpin negara. Kemudian bermasyarakat, nah, Nabi sudah memberikan contoh ketika beliau menjadi ya sahabat bagi sahabat-sahabat beliau. Bagaimana kemudian akhlak berkeluarga, ya kan Nabi sudah memberi contoh ketika beliau dalam posisi sebagai suami atau sebagai ayah dari anak-anak beliau. Nah, jadi semuanya ada pada diri Nabi. Makanya dalam Al-Quran tegas sekali disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di situ Allah berfirman bahwa sungguh terdapat pada diri Nabi itu adalah uswatun hasanah, teladan contoh terbaik. Jadi seperti itu. Kemudian pembentukan perangai, baik itu ke arah yang baikkah atau ke arah yang buruk, ditentukan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini ada 2. Yang pertama dari dalam diri sendiri, yang kedua dari luar. Nah, dari luar itu dalam bentuk yaitu kondisi lingkungan. Nah, lingkungan yang paling kecil adalah keluarga. Melalui keluargalah kepribadian seorang dapat terbentuk. Ya, jadi di sini informasikan kepada kita bahwa memang keluarga itu sangatlah berperan penting dalam pembentukan akhlak seseorang. Ya, sangat penting. Dari keluargalah seseorang itu bisa mendapatkan berbagai macam nilai-nilai atau contoh-contoh yang kemudian seseorang itu akan lakukan juga ketika berada di luar lingkaran keluarganya. Ya, sebagian besar begitu. Ya, maka dalam Islam ya bahasan tentang bagaimana mendidik ya keluarga dengan baik itu juga mendapat perhatian yang cukup serius. Ya, karena di sini disebutkan memang ya akan sangat berperan ya besar mengenai apa yang didapatkan seseorang dalam keluarganya ketika dia sudah berada di luar rumahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada orang yang kok secara perilaku ini tidak benar, bisa ditelusuri seperti apa sih model pendidikan dalam rumahnya. Ya, sekalipun kalau kita bicara kasuistik, ada juga orang yang keluarganya itu sudah punya nilai-nilai yang baik, tapi ternyata anaknya itu tidak berperilaku demikian. Atau sebaliknya, keluarganya cuek, ya bahkan terkesan tidak baik ya dalam pendidikannya kepada anak-anaknya, tapi ada ternyata anaknya yang tidak mengikuti itu. Ada juga ya, artinya ini kasuistik, tapi pada umumnya seseorang itu mendapatkan nilai, ini dalam konteks ini ya, sumber yang sifatnya eksternal atau dari luar, itu adalah dari keluarga.
Sekalipun lingkungan-lingkungan luar yang lainnya, tidak hanya keluarga kan, ada sekolah. Nah, makanya teman-teman juga bisa melihat atau mungkin teman-teman sendiri yang merasakan pengalaman pribadinya bahwa mungkin di keluarganya merasa kurang cukup ketika memberikan contoh yang baik, tapi keluarganya punya keinginan yang besar untuk menyekolahkan Anda misalnya atau anaknya ke sekolah agama, ya. Nah, jadi seperti misalnya ke pesantren atau semacamnya. Itu lingkungan eksternal juga tuh, ya. Termasuk lingkungan masyarakat, ya, lingkungan tempat kerja. Dalam konteks teman-teman ini sebagai mahasiswa ya lingkungan kampus itu masuk dalam jenis faktor dari luar atau faktor eksternal. Oke ya, itu tentang sumber akhlak. Ya. Lalu berikutnya, nah berbicara tentang akhlak itu kan kadang-kadang juga ada orang yang agak sulit membedakan tuh ya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa ini kayaknya budi pekerti ini mirip-mirip aja. Nah, sekarang kita coba lihat ya, apa sih budi pekerti itu? Budi pekerti pada Kamus Bahasa Indonesia itu memiliki arti yang pertama dia adalah kata majemuk. Ya, budi pekerti itu adalah kata majemuk, artinya tidak berdiri sendiri. Ada dua kata di situ, budi dan pekerti. Nah, budi berarti sadar atau yang menyadarkan atau alat kesadaran. Sementara pekerti itu adalah kelakuan. Ya. Oke, kita lanjut. Sementara secara istilah, nah kalau tadi kan di atas bahasa ya, secara bahasa. Makanya dasarnya adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan itu sudah diartikan ya, budi artinya itu, kemudian pekerti sudah disinggung tadi. Nah, kemudian kalau secara istilah, budi itu adalah apa yang ada pada manusia yang berhubungan dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran, rasio yang kemudian disebut dengan karakter. Ya. Kemudian sedangkan pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. Ya. Nah, jadi itu secara istilah atau terminologi. Nah, selanjutnya ketika sudah menjadi budi pekerti, nah, maka dapat diartikan sebagai perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Nah, jadi itu ya, kalau kita berbicara budi pekerti secara definisi, baik bahasa maupun terminologi, nah sudah ada di situ. Dan ternyata kita temukan bahwa ya budi pekerti ini adalah kata majemuk, ya, karena dia terdiri dari dua kata. Nah, tapi kemudian dia sudah menjadi istilah baku atau istilah umum. Nah, sehingga kalau dalam bentuk majemuk itu, dalam hal ini budi pekerti, maka diartikan sebagai perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia. Oke, kita lanjut. Nah, budi pekerti didorong oleh kekuatan yang terdapat dalam hati, ya, yaitu rasio. Kemudian rasio membuat tabiat, kecenderungan kepada keingintahuan dan mau menerima yang logis atau masuk akal, dan sebaliknya, tidak mau menerima yang tidak logis atau tidak masuk akal. Berikutnya, selain unsur rasio, dalam hati manusia juga terdapat unsur lainnya, yaitu unsur rasa. Perasaan manusia dibentuk oleh adanya suatu pengalaman, pendidikan, pengetahuan, dan suasana lingkungan. Rasa mempunyai kecenderungan pada keindahan. Nah, jadi di sini kawan-kawan semua ya. Jadi di sini menarik nih ya. Dia mengartikan bahwa rasio itu ada pada hati. Ya. Selama ini kan mungkin kita tahunya rasio itu kan terkait dengan kemampuan akal, ya, kemampuan yang ada di otak.
Nah, tapi di sini menerjemahkan demikian. Makanya ini juga menarik sebetulnya kalau kita coba melihat definisi pada kata yang lain. Jadi misalnya kalau dalam bahasa Arab, kolbun itu ada yang mengartikan hati, ya. Nah, tapi ada juga yang mengartikan bahwa kolbun itu adalah jantung, ya, jantung. Yang dimaksud kolbun itu adalah jantung, bukan hati. Nah, itu punya diskusinya sendiri, ya. Jadi ini saya hanya sekedar menambah informasi saja kepada kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi disinggung ya dalam pembahasan budi pekerti ada juga disinggung mengenai karsa. Nah, sekarang kita berbicara apa itu karsa. Nah, jadi dalam diri manusia terdapat karsa yang berhubungan dengan rasio dan rasa. Karsa itu disebut sebagai kemauan atau kehendak. Hal ini tentu sangat berbeda dengan keinginan. Oke. Jadi ini adalah bahasan yang berikutnya, yaitu tentang karsa. Disebutkan kalau karsa itu adalah kemauan atau kehendak. Ya. Nah, berbeda dengan keinginan. Kalau keinginan itu lebih mendekati pada senang atau cinta yang kadang-kadang berlawanan antara satu keinginan dengan keinginan lainnya dari seseorang pada waktu yang sama. Keinginan belum tentu menuju pada pelaksanaan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau dikatakan orang yang memiliki karsa, nah maka berbeda dengan orang yang memiliki keinginan. Nah, kalau keinginan itu di sini sudah disebutkan ya. Jadi ya mendekati pada perasaan senang atau cinta yang dalam bentuk atau dalam waktu tertentu dia kadang-kadang malah bertolak belakang ya pada diri seseorang. Lalu berikutnya yang selanjutnya, jadi keinginan itu belum tentu akan berujung pada pelaksanaan atau perlakuan. Jadi kalau hanya sekedar ingin saja itu belum tentu ya pada pelaksanaan. Nah, lalu selanjutnya masih tentang pengertian karsa. Jadi dalam hal ini karsa itu adalah keinginan yang dipilih di antara keinginan-keinginan yang banyak untuk dilaksanakan. Maka itulah karsa. Ya. Oke, selanjutnya. Adapun karsa atau kehendak itu muncul melalui sebuah proses sebagai berikut. Yang pertama, oke. Yang pertama adalah ada stimulan ke dalam panca indera. Itu ya yang pertama. Lalu yang kedua, timbul keinginan-keinginan. Yang ketiga, timbul kebimbangan. Dalam hal ini proses memilih. Ya, karena tadi sudah kita lihat ya di pengertian sebelumnya bahwa karsa itu adalah memilih satu keinginan dari keinginan yang banyak itu untuk dilaksanakan. Nah, maka kalau kita berbicara pada proses itu tadi, nah, ketika berbicara karsa ini, maka di proses yang ketiga itu timbul kebimbangan. Dalam hal ini adalah proses memilih. Lalu yang keempat, menentukan pilihan kepada salah satu keinginan. Nah, jadi setelah ada dialog lah begitu ya, memilih, maka yang berikutnya adalah ya menentukan ya apa yang menjadi pilihannya tadi. Ya. Jadi yang dipilih ya hanya satu dari beberapa. Lalu yang terakhir, keinginan yang dipilih menjadi salah satu kemauan, selanjutnya akan dilaksanakan. Nah, seperti itu. Berikutnya, sekarang kita berbicara tentang perbedaan antara moral, etika, dan akhlak. Ya. Jadi kalau berdasarkan sumber yang saya dapatkan, antara moral, etika, dan akhlak itu berbeda. Ya. Pertama, moral itu berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat yang menjadi dasar untuk mengukur apakah perbuatan seseorang itu baik atau buruk.
dapat dikatakan baik buruk suatu perbuatan secara moral itu bersifat lokal. Nah, ini perbedaan yang sangat mendasar, ya. Kalau akhlak itu ya sumbernya adalah agama. Agama itu dalam hal ini agama Islam itu rujukannya hanya dua, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi tidak bisa kemudian dia bersifat lokal. Sementara moral di sini disebutkan dia ya bisa dikatakan dia bersifat lokal. Jadi baiknya di tempat lain itu belum tentu baik di tempat yang lainnya. Ya, buruknya di satu tempat itu belum tentu buruk di tempat yang lain. Nah, kira-kira begitu. Karena pengertiannya ya itu tadi ya adat istiadat yang menjadi dasar untuk mengukur apakah perbuatan seseorang itu baik atau tidak. Nah, kalau akhlak, nah di sini kan sudah disinggung tadi ya, tingkah laku baik, buruk, salah, benar, yang itu dasarnya adalah ajaran agama, ya, sudut pandangnya itu ajaran agama. Lalu etika itu adalah ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Nah, itu etika. Jadi dia lebih kepada ilmu yang membahas tentang moralitas, ya, atau tentang manusia berkaitan dengan moralitas. Next, etika itu sendiri terbagi menjadi tiga pendekatan ya. Yang pertama etika deskriptif, lalu etika normatif, dan meta etika. Kaidah etika yang biasa dimunculkan dalam etika deskriptif itu adalah adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Itu etika deskriptif. Lalu berikutnya, yang etika normatif itu yaitu hati nurani, ya, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma serta hak dan kewajiban. Itu etika normatif. Sementara meta etika itu adalah ucapan-ucapan yang dikatakan dalam bidang moralitas. Nah, itu meta etika. Jadi ucapan-ucapan yang dikatakan dalam bidang moralitas. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa dapat disimpulkan bahwa etika itu adalah ilmu, kemudian moral itu adalah ajaran, dan akhlak itu adalah tingkah laku manusia. Itu simpulannya, gitu ya, simpulan dari bahasan mengenai perbedaan antara moral, etika, dan selanjutnya, ya tadi sudah saya singgung di awal mengenai pembagian akhlak. Jadi akhlak itu ada dua jenis, teman-teman semua ya. Jadi yang pertama itu adalah akhlak terpuji. Nah, contohnya ada macam-macam tuh, ya. Di antaranya ini saya sebutkan, ya, ada jujur atau asidqu, kemudian perasaan malu, ya, al-haya. Ini akhlak terpuji juga ini, rasa malu, ya. Makanya ada sebuah ungkapan yang berbunyi al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian dari iman. Nah, kemudian ada pepatah Arab yang berbunyi idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kalau sudah tidak punya malu, ya maka berbuatlah sekehendaknya. Nah, artinya orang yang berbuat sekehendaknya tanpa mempedulikan orang, tanpa mempedulikan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku, maka sesungguhnya dia orang yang sudah tidak punya malu. Dan kalau orang yang tidak punya malu, ya bisa dikatakan ya dia tidak punya akhlak terpuji, akhlak tercela, ya, akhlak sebaliknya tuh kalau orang yang tidak punya malu. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, rendah hati, tawadhu, ya. Yang keempat, sabar, as-sabar. Ya, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa akhlak terpuji ini macam-macam contohnya, ya. Nah, ada banyak yang masuk dalam kategori ini, tapi ini sekedar contoh saja, ya. Lalu yang kedua adalah akhlak tercela.
Ini juga sama, ya, tercela juga banyak sekali contohnya. Nanti saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama misalnya mencuri, ya itu jelas tercela. Ya, mencuri itu ya sama halnya mengambil barang orang lain tanpa izin, ya, atau mengambil hak orang lain tanpa izin. Sehingga apapun itu, ya, tidak hanya barang, termasuk ide, saya kira itu juga kalau ada orang yang mencuri ide orang lain dan tanpa menyebutkan sumbernya atau tanpa memberitahu kepada yang memiliki ide itu, maka itu masuk dalam kategori mencuri, ya. Jadi tidak hanya barang atau benda. Yang berikutnya iri hati atau dengki, ya. Lalu gibah, ya, menceritakan aib orang lain, gosip lah begitu. Lalu membunuh, nah ini jelas sekali, ya. Bahkan kalau di negara kita ini adalah tindakan kriminal ini, ya, membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, ya, itu termasuk dalam akhlak tercela, dan ya tadi sudah saya bilang ini sudah masuk dalam kategori kriminal. Oke. Itu kawan-kawan untuk pembagian akhlak. Lalu berikutnya ruang lingkup akhlak. Nah, tadi sudah saya singgung ini di depan, ya, ketika menjelaskan tentang contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini semua beliau sudah di seluruh ruang lingkup yang ada ini, Rasulullah sudah memberikan contoh terbaiknya, ya. Jadi akhlak pribadi, nah, beliau sebagai seorang pribadi, Nabi SAW itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Lalu akhlak berkeluarga, ya, itu ruang lingkup yang kedua. Ruang lingkup yang ketiga akhlak bermasyarakat, dan berikutnya ruang lingkup yang keempat adalah akhlak bernegara, ya. Lalu yang terakhir akhlak beragama. Nah, itu beberapa ruang lingkup akhlak yang kita harus ketahui, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita agar senantiasa berperilaku, ya, atau berakhlak baik, berakhlak terpuji dalam seluruh ruang lingkup yang ada ini, ya, sebagai seorang pribadi, kemudian dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dan yang tentunya adalah dalam agama. Ya, saya kira itu, ya, kawan-kawan semua, untuk penjelasan dari saya terkait dengan tema kita ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman paham. Oke, untuk selanjutnya